Shalom, damai di hati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, senang sekali hari ini saya bersama juga dengan suami ada di balik layar, dan setelah sekian lama akhirnya Tuhan beri waktu ini, waktu terbaik bagi kami untuk kembali dapat berbagi. Dan kali ini kami hendak berbagi mengenai perenungan firman Tuhan di Minggu Berjalan yang akan kita renungkan mulai dari hari Minggu nanti tanggal 29 Januari sampai dengan 4 Februari ya, yang akan kita renungkan dari Amsal pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Namun di hari ini khususnya kita akan membahas untuk 3 pertanyaan MTBJ. Namun sebelumnya kami mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah sumber hikmat dan kebijaksanaan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Maka terangilah hati dan pikiran kami, tuntunlah kami, sehingga perkataan kami, diskusi kami, perenungan firman yang boleh kami bagikan, itu menjadi berkat dan menguatkan banyak orang. Ampuni kami, kasihani kami, dan biar waktu ke depan ada dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan dengarkan apa saja pertanyaan MTPJ sesuai dengan tema di sepanjang minggu ini. Jadilah bijak ya dalam Amsal, sekali lagi Amsal 10 ayat 1 hingga yang ke-14 dalam bacaan di sepanjang minggu ini. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama untuk diskusi. Apa yang saudara pahami tentang jadilah bijak menurut Amsal 10 ayat 1 hingga yang ke-14? Oke, berarti ini nanti kita menjawabnya pasti berdasarkan teks. Karena pemahaman kita, tapi melihat, mohon maaf suara yang berisik, pemahaman kita tetapi melihat kepada teks yang ada. Dan sebagaimana dibacakan, teks kita adalah dalam kitab Amsal. Sehingga kalau mau cari tahu ya kita kembali melihat di konteks Amsal itu terlebih dahulu. Maka kita pahami dulu bahwa sekali lagi Amsal ini bicara tentang kumpulan-kumpulan ya kata-kata bijaksana yang disampaikan baik oleh Salomo, tapi juga beberapa catatan lainnya ya. Khusus di pasal 10 ini kalau kita lihat tema besarnya, ini memang adalah kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Maka di sini Salomo sebagai pengamsal memberi himbauan, ajakan untuk bagaimana menjadi orang yang bijak. Namun kalau kita lihat di sepanjang kitab Amsal memang catatan tentang bijak itu cukup banyak. Saya temukan ada beberapa sebelum pasal ini, misalnya Amsal 1 ayat 5 mengenai himbauan bagaimana orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Kemudian Amsal 3 ayat 7 mengenai peringatan jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Kemudian ada juga misalnya kita bisa temukan Amsal 3 ayat 35 yaitu orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang bebal akan menerima cemooh. Kemudian ayat favorit Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kemudian Amsal 8 ayat 33. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Selanjutnya kita juga menemukan di banyak sekali ayat termasuk Amsal 13 ayat 20 contohnya, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Atau juga Amsal 14 ayat 16, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Maka saya menarik satu kesimpulan ketika membaca teks kita hari ini, bahwa sebenarnya dalam kitab Amsal itu kita akan menemukan ada perbedaan. Orang benar,
dan orang fasik, selanjutnya orang bijak dan orang bebal. Sehingga di konteks bacaan ini saya bisa temukan ada 3 hal mengenai himbauan jadilah bijak. Yang pertama, ayat 1. Ini bicara tentang anak yang bijak yang mendatangkan sukacita kepada ayahnya, dan kebalikannya, anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Bahwa himbauan menjadi bijak ini bukan cuma perintah nanti so tua untuk jadi bijaksana, tetapi sejak anak-anak. Maka ketika membaca teks ini himbauan kepada orang muda untuk juga menjadi bijak, tapi juga himbauan kepada orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak, sebagaimana tadi ya, banyak kata bijak, agar supaya anak-anak itu dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang bijaksana dan mendatangkan sukacita kepada orang tua. Selanjutnya di sini ada ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6. Kalau kita lihat di sini mengenai bagaimana bijak dalam mengelola harta benda, bahwa sebenarnya segala sesuatu yang diperoleh dengan benar itu dapat membawa kepada keuntungan. Dan di sini dijelaskan bahwa sumber segala hal benar dalam hal ini, berkat harta benda itu adalah dari Tuhan, yang kalau ayat 3 pakai kata Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Betapa Tuhan ini dekat ya, memberi hikmat kepada orang-orang untuk dapat hidup di dalam kebijaksanaannya. Jadi hikmat itu anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Tergantung mau dipakai bagaimana atau tidak. Betul. Apakah kita mengabaikannya seperti mengabaikan didikan atau tidak? Jadi itu yang kedua. Pertama tadi mengenai pengajaran bagi anak-anak, yang kedua tentang bijak ini menyangkut harta benda, dan yang ketiga itu dari ayat 7 sampai ayat ke-14 dapat kita baca. Ini bicara mengenai bagaimana bijak membangun relasi dengan orang lain. Nah, relasi ini disinggung cukup banyak ya di sini, mulai dari ayat 7 bagaimana kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk, dan seterusnya. Kemudian siapa bijak hati, dia memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Selanjutnya ayat 9, yang bersih kelakuannya dibandingkan dengan yang berliku-liku jalannya, dan seterusnya. Ayat 11, mulut orang benar itu dibandingkan dengan siapa yang bodoh bicaranya. Ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, kemudian kasih menutupi pelanggaran. Ini mau menunjukkan bahwa orang yang bijak dituntun Tuhan untuk dapat melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang terpuji. Sebaliknya, ketika dia berlaku bebal, dia mengikuti hawa nafsunya, tidak mengindahkan perintah Tuhan, yang dia lakukan adalah yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu ya. Oke, itu yang kita pahami berdasarkan teks bacaan kita ya, Amsal 10 ayat 1 sampai 14. Kita lihat pertanyaan kedua. Ya, ada 3 ya, dan kita langsung pertanyaan kedua, bagaimana indikasi orang yang tak berhikmat dan orang bebal? Oke, memang ini kurang lebihnya sudah dijawab di pertanyaan tadi ya. Ketika kita buat perbandingan cara untuk mengindikasi orang ini memang tidak berhikmat atau orang bebal, yaitu kembali lagi bahwa dia tidak bijak ketika dia menerima hikmat yang Tuhan berikan, tapi dia tidak mempergunakan hikmat itu. Sebaliknya dia mengikuti hawa nafsunya. Saya coba buka di Google sekedar untuk tahu apa sih bijak itu. Kalau versi KBBI dia berarti itu menggunakan akal budi, selalu menggunakan akal budi. Dia pandai, dia pintar, dia mahir terhadap sesuatu, sehingga memang orang-orang yang dituntun oleh akal budi yang diberi Tuhan dalam hikmat Tuhan, maka orang-orang ini selalu menuju pada sesuatu yang menguntungkan. Sebaliknya, bebal, celaka, dia mengikuti DP hawa nafsu. Dia rasa paling betul, paling bisa mengatur hidup, dan ujung-ujungnya bisa kecelakaan, maut, dan sebagainya. Kalau versi pengamsal ya, rasanya sudah sangat jelas. Jadi indikasinya sangat jelas dan tegas ya dalam
pengamsal. Ya. Khusus teks Amsal 10 ayat Betul 1 hingga sekali. 14. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga, yang terakhir ini ya. Jelaskan upaya gereja dalam mengantisipasi perubahan yang makin mempengaruhi cara hidup orang percaya. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau membaca pertanyaan nomor 3 ini atau dengar ya, kita pasti akan langsung pada satu kesimpulan. Memang dunia sekarang ini minggu-minggu berjalan ini kan bahas tentang perkembangan iptek dan sebagainya, bagaimana karena filsafat dan sebagainya orang-orang punya pemahaman yang merasa jadi superior, semakin canggih dan seterusnya, semakin tahu banyak, semakin rasa-rasanya tidak butuh Tuhan. Tetapi sekali lagi, mari kita bijak dengan setiap pengajaran yang ada. Bagaimana kita sebagai gereja, karena ditanyakan apa upaya gereja. Pertama menurut saya adalah gereja harus benar-benar kembali pada kebenaran firman. Dalam satu khotbah saya pernah katakan bagaimana orang mau bicara bahwa Alkitab itu adalah pengajaran yang benar, dalam Alkitab itu ada kebenaran, sedangkan kita saja tidak pernah tahu ya, kita tidak pernah mau belajar, kita tidak pernah mau buka. Jadi cara cari tahu doi palsu, ya tahu dulu mana doi yang asli. Sama juga, orang akan mungkin terngiang-ngiang mendengar sesuatu yang kayaknya mengenakan telinga, dan orang iko-iko kalau kita tidak punya pemahaman yang benar. Maka kebenaran, yaitu firman yang adalah kebenaran itu memang harus jadi kesukaan terlebih dahulu. Dan gereja harus memberitakan kebenaran ini secara jelas dan terang, seperti bacaan yang kami sampaikan di minggu lalu. Karena memang harus diakui akhir-akhir ini kadangkala pengajaran gereja cuma data bale-bale di situ, antara hal-hal praktis dalam kehidupan bergereja, bagaimana mau bangun gedung secara fisik dan sebagainya. Tapi tidak akan kami singgung untuk di situ. Ketika mau mengantisipasi perubahan yang makin mempengaruhi cara hidup orang percaya, kembali lagi, bagi saya kalau akarnya, dasarnya sudah kuat dalam iman kepercayaan kepada Tuhan, maka tidak ada alasan bagi orang untuk bilang bahwa kehidupan eksistensinya orang beriman itu dipengaruhi oleh dunia yang berubah, kemajuan. Karena seharusnya dia yang akan menjadi berkat lewat kemajuan yang ada itu. Mungkin demikian. Mungkin pertanyaan lebih signifikan ya. Apa sih yang mau dilakukan gereja sebenarnya ya? Ini kan kita sudah tahu secara idealis, teori ya orang hidup firman. Sudah itu jelas, titik. Dan bagaimana itu kita bisa menghidupkan firman itu? Apa hal yang konkret untuk dilakukan gereja gitu loh? Apa yang harus dibuat? Seperti itu ya. Jadi pengajaran itu kembali kepada pengajaran. Jangan. Jadi ada tugas gereja kembali sekali lagi, yaitu bersaksi, bersekutu, melayani. Maka paham pada tugas-tugas ini. Kemudian itu tadi menurut kita sih. Mungkin kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak urgent sebenarnya dalam gereja. Mari kita kembali buat seminar-seminar tentang penggalian Alkitab. Betul. Apalagi ini semua masuk minggu-minggu sengsara, semua pasca. Tentang dogma itu kan banyak, ada keselamatan, ada manusia, ada Allah, ada dosa, dan mungkin itu menjadi bagian yang penting untuk diajarkan bagi jemaat supaya jemaat itu bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Dan ini bukan hanya sebatas idealis, teori, logika saja, tapi memang benar-benar mengalami pertumbuhan iman itu. Dan akhirnya tadi tiga trifungsi gereja itu bisa. Dan pada fungsinya ketika kita melaksanakan tugas gereja itu, kita sadar juga bahwa kita sebagai gereja yang terpanggil di tengah-tengah dunia dengan perkembangan yang orang tidak bisa tolak sekarang ini, mau tidak mau akan ada. Tetapi kita sebagai gereja, kita sudah mempersiapkan generasi kita, tapi juga mulai dari kita. Karena memang saya belum lama itu ketemu, ada loh Pelsus yang belum paham apa itu Tritunggal. Dia sendiri masih goyang tentang iman percaya, bahkan belum
belum pasti tentang kepastian keselamatannya. Sehingga memang kalau ditanya kehidupan bergereja ya cuma abis nanti mau bawa makan, abis itu ada mau acara rame-rame ibadah padang, pergi ibadah mesti taat, dan seolah-olah semua itu membayar untuk dia masuk surga, dan sudah selesai kekristenan ya sebatas itu. Sehingga ketika muncul berbagai pengajaran, orang-orang seperti ini yang mudah untuk jatuh. Maka mungkin kalau dikaitkan dengan pembacaan ini, yang mau dimaksudkan adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang bijak ketika ada hal-hal yang berkembang dengan cepat tapi justru membuat kita jauh dari Tuhan, ya kita tolak. Kemudian kita tidak menjadi orang-orang bebal yang hanya mengikuti hawa nafsu, keinginan, pemikiran kita, atau yang enak di telinga kita, yang penting kita, egoisnya kita, dan sebagainya ya. Lebih bijaksana. Pengamsal itu sangat jelas dia menegaskan tentang hikmat Tuhan. Jadi hikmat itu dari Tuhan. Tapi kita juga manusia punya free will, punya kehendak bebas. Orang mau terima enggak ini hikmat Tuhan, ataukah orang mau terima yang jahat dari iblis ya. Jadi hanya dua perbedaan itu ya. Dan semuanya itu punya konsekuensi ya. Kalau kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka bijaklah kita. Tapi kalau kita berjalan dalam kedagingan hawa nafsu kita, maka celakalah kita. Hanya dua itu saja yang memisahkan. Dan mungkin yang paling terakhir, saya bacakan kembali ya, Amsal 8 ayat 33 yang kami temukan dari kata bijak ini. Ada tulis begini, Amsal 8 ayat 33, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Kong Amsal 9 ayat 9 tambah begini, berilah orang bijak nasihat, maka ia menjadi lebih bijak. Dia orang bijak itu mesti memang menerima nasihat. Orang bebal pusing amat dengan yang penting kita dan kita dan kita seterusnya. Makanya itu butuh respon kita. Respon kita itu seperti apa? Ya? Malahan di sini bagusnya Amsal 13 ayat 20, Bapak Ibu Saudara boleh baca. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Pilihannya atau orang mau jadi bijak atau tidak. Dan tergantung orang mau kembali tentunya bisa dikembangkan ya ketika nantinya ini diangkat dalam perenungan-perenungan atau PA kita, nanti juga akan berkembang di renungan MTPJ kami minggu ini. Tapi perlu diingat juga bahwa semua itu punya konsekuensi. Mau pilih apapun kan dalam hidup ini banyak pilihannya. Mau pilih jadi orang bijak ada tadi so jelas sebenarnya. Kita akan tutup tidak panjang-panjang, tetapi saat ini saya rindu untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sumber hikmat. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah selamat yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami nikmati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan kami melalui perenungan saat ini, yang menyampaikan kebenaran firman ini dimanapun, agar tetap menjadi berkat. Biar firman berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Orang melihat kami memuliakan Tuhan yang di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Sembuhkan, pulihkan yang sakit, hiburkan yang berduka, kuatkan yang lemah. Jadikan kami berkat, jadikan kami teladan. Biar nama-Mu dipuji, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.